Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penonton, sahabat beriman, Albania adalah salah satu negara yang secara formal memproklamasikan diri sebagai negara ateis atau negara yang anti agama. Tetapi terjadi peningkatan keagamaan yang cukup signifikan di Albania. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi para pemirsa, dari para penonton yang berbahagia, silahkan subscribe dulu, like dulu, komen, share, dan aktifkan tombol loncengnya di channel Islamuna News. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Albania secara resmi Republik Albania adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Kosovo di sebelah timur laut, Makedonia Utara di timur, dan Yunani di selatan, serta Laut Adriatik terletak di sebelah barat Albania, sedangkan Laut Ionia di barat daya. Ibu kota Albania adalah distrik Tirani, luasnya 28.748 km. Kemudian agama, hasil sensus pada tahun 2011, 58,79% warga Albania menganut agama Islam, dan hal ini menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Mayoritas Islam di Albania adalah Sunni. Selain Sunni, terdapat kelompok minoritas Bektashi atau Syiah dengan jumlah yang signifikan. Karakteristik kondisi alam negara Albania sebagian besar berupa wilayah pegunungan dan perbukitan, dengan titik tertinggi berada di Gunung Korab yang tingginya mencapai 2.764 meter. Rata-rata tinggi pegunungan sekitar 708 mdpl, dan berikut beberapa pegunungan yang dapat ditemukan di negara Albania tersebut, yakni pegunungan Alpen di bagian utara. Para pemirsa yang budiman, karena negara Albania adalah salah satu negara yang multi etnis dan multi agama, beberapa kali negara ini dikuasai oleh beberapa kerajaan, mulai dari kerajaan Prancis, kerajaan Eropa, bahkan terakhir yaitu dikuasai oleh Turki Utsmani abad 12 sampai abad 19 yang akhirnya memerdekakan diri. Namun dikuasai oleh Turki Utsmani, kebanyakan warga Albania yang tadinya beragama Kristen atau non-Islam berbondong-bondong masuk menjadi agama Islam, dan hal ini pun sampai berjalan sampai sekarang. Karena di sana terjadi percampuran etnis, percampuran agama, kemudian pernah dikuasai oleh Soviet, keberagamaan mereka pun dianggap suatu biasa, sehingga banyak sekali orang Muslim menikahi orang non-Muslim, begitu juga sebaliknya, orang Muslim nikah di gereja. Tetapi baru-baru ini banyak terjadi generasi muda Muslim Albania dengan dukungan dari negara-negara luar berusaha mengambil alih suatu namanya AIS. AIS ini adalah suatu badan yang mengelola semua aset dan mengontrol madrasah dan masjid. Salafi subfaksi di tubuh generasi muda Muslim Albania di AIS mencoba menarik Bektashi, sempalan Syiah yang menolak semua syariat Islam, ke dalam AIS. Yang muda lebih agresif, generasi tua cenderung defensif. Sampai sekian tahun, sejak pemerintahan Albania mengembalikan aset umat Islam, generasi tua tetap menguasai AIC. Generasi muda bergerak di luar gedung organisasi. Mereka mencari dana dari luar negeri, dari Yaman, dari negara-negara Arab, dari Saudi, dan lain sebagainya, untuk membangun ratusan masjid dan madrasah. Di madrasah-madrasah yang dibangun, generasi muda mengajarkan bahasa Arab. Bahkan sejumlah sekolah menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Mereka merapikan masjid dengan salat 5 waktu berjamaah. Di masjid, generasi tua menganut mazhab Hanafi. Masjid tidak ubahnya gereja, terlihat ramai hanya sehari dalam sepekan. Di level bawah, pertarungan terjadi antara Muslim pro-Arab dan pro-Turki. Mereka yang pro-Arab mengidentifikasi diri dengan berpakaian ala Arab dengan celana panjang sebatas mata kaki dan serban. Adapun yang pro-Turki berpakaian seperti biasa.
Yang pro Arab mengecam Muslim pro Turki sebagai orang yang abe dan lebih mengedepankan praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan Islam. Mereka yang berupaya meletakkan fondasi keislaman yang benar di masyarakat Albania dengan membangun madrasah untuk mendidik generasi esok serta membangun ratusan masjid. Kelompok pro Turki cukup agresif mengembangkan diri. Mereka yang menggunakan retorika sejarah merasa lebih bisa diterima masyarakat Albania. Seperti kelompok pro Arab, kelompok pro Turki membangun sekolah-sekolah keagamaan dan sekuler serta menggunakan kurikulum berstandar tinggi. Diyanet, Departemen Agama Turki, memiliki perwakilan di Albania dan aktif menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keislaman di negeri itu. Biro Misa, intelektual sekuler yang memonitor perkembangan keagamaan di Albania, mengatakan kelompok pro Turki tampaknya memenangkan pengaruh di Albania. Tahir Zainal Hassani dari Islamic Cultural Center di Tirana mengatakan pendekatan kultural kelompok pro Turki lebih bisa diterima masyarakat Albania. Keduanya aktif dalam mendakwahkan di tengah masyarakat dengan membangun masjid-masjid baru, musola-musola baru, madrasah-madrasah baru, dan mengirim generasi muda Albania ke negara-negara Arab. Para sahabat yang beriman, terlepas dari dua kelompok yang sama-sama berjuang untuk Islam, ternyata menghasil pandangan keislaman yang lebih baik di kalangan umat Islam Albania pada saat ini. Beberapa hari yang lalu, terdapat beberapa poster yang ada di Albania, poster-poster tentang apa yang selama ini dilakukan masyarakat Islam Albania sebenarnya tidaklah betul, tidaklah benar. Karena apa? Karena seakan-akan karena masyarakat multiras, multi agama, multi kebudayaan, dan multi adat istiadat ini mempengaruhi terhadap kehidupan sehari-hari Muslim di Albania. Sehingga ketika seorang Muslim mengikuti perayaan Natal, mengikuti perayaan Tahun Baru, itu dianggap biasa. Berkat daripada perjuangan dan dakwahnya kedua kelompok tadi, maka semakin meningkatnya pemahaman keislaman orang-orang Albania. Yang terbaru adalah banyak sekali ditempelkan poster-poster dan banner-banner di kota-kota, khususnya di daerah Skop. Poster-poster tersebut muncul saat sebelum perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru. Poster tersebut memberi pesan agar jangan dianggap biasa ketika kita melakukan dan merayakan hari raya di luar agama Islam. Salah satunya poster yang sangat menarik adalah berbunyi, Anda seorang Muslim, jangan merayakan perayaan akhir tahun. Demikian poster berbunyi, disertai dengan hadis Nabi yang artinya dia yang meniru suatu kaum adalah bagian dari. Dalam teks Arabnya adalah man tasyabbaha qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, orang tersebut adalah bagian dari kaum tersebut. Para pemirsa dan sahabat yang beriman, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu tinggi dan tidak akan bisa disaingi dengan agama yang lain. Terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti presentasi kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.